Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Auliansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Ardana. Kami berdua adalah mahasiswa kelas 1B dari Prodi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Polban. Kami di sini akan menjelaskan proyek aplikasi kami yang bernama aplikasi penyewaan alat camping yang dibuat untuk memenuhi tugas besar dasar-dasar pemrograman. Aplikasi penyewaan alat camping merupakan aplikasi yang berbasis konsol dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk membantu user, yaitu kasir penyewaan alat camping, untuk mengelola transaksi penyewaan alat secara lebih efisien dan efektif. Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi ini, antara lain yaitu fitur penginputan data barang baru, penginputan data transaksi baru, perhitungan biaya transaksi dan tanggal pengembalian alat, penampilan dan mencari riwayat transaksi yang telah terjadi, penyimpanan data barang, dan transaksi serta pembuatan file struk pembayaran. Pertama-tama, setelah aplikasi dijalankan, aplikasi akan menampilkan sebuah menu utama yang berisi 4 pilihan, yaitu input barang baru, transaksi baru, riwayat transaksi, dan keluar. Kemudian user harus memilih nomor salah satu dari keempat pilihan tersebut. Jika tidak, maka menu akan ditampilkan ulang. Jika user mengetikkan angka 1, maka aplikasi akan beralih pada menu input data barang baru. Kemudian, user diminta untuk memasukkan data nama barang, misalnya seperti ini. Jika nama sudah tersedia, maka akan muncul peringatan dan user harus memasukkan nama barang lagi. Selanjutnya, user diminta untuk memasukkan nomor dari kategori yang tersedia. Kategori yang tersedia diatur dalam kode. Setelah itu, user harus memasukkan harga barang. Dan terakhir, stok dari barang tersebut. Setelah data barang lengkap dimasukkan, aplikasi akan menampilkan menu validasi input data barang. Aplikasi akan menampilkan data-data barang yang telah dimasukkan sebelumnya. Jika user yakin untuk menyimpan data barang, user harus memasukkan huruf Y sebagai validasi setelah muncul tulisan data berhasil dimasukkan. Data barang yang telah dimasukkan tersimpan di baris paling bawah dalam file data barang CSV. Kemudian jika user ingin kembali ke menu, user cukup menekan tombol Y. Selanjutnya, menu kedua adalah menu transaksi dengan mengetikkan angka 2. Menu ini berguna untuk melakukan transaksi penyewaan baru. Setelah user mengetikkan angka 2, aplikasi akan menampilkan data barang yang ada, beserta nomor barangnya. Setelah itu, user diminta untuk memasukkan nama penyewa alat. Misalnya seperti ini. Kemudian nomor barang untuk barang pertama yang ingin disewa. Dan jumlah barangnya. Jika jumlah barang melebihi jumlah stok yang tersedia, maka akan muncul peringatan dan jumlah barang harus dimasukkan ulang. Jika barang ingin ditambah, user harus menekan tombol Y dan menambah data barang lagi. Jika cukup, user harus menekan tombol N dan harus memasukkan lama hari penyewaan dengan maksimal lama, yaitu 5 hari. Setelah data transaksi
lengkap dimasukkan, aplikasi akan menampilkan menu validasi transaksi. Apabila akan menampilkan nama penyewa, barang-barang yang disewa lengkap dengan jumlah harga per barangnya, lama hari penyewaan, dan tanggal pengembalian barang, total biaya yang harus dibayarkan. Jika user ingin menyimpan data transaksi tersebut, maka user harus menekan tombol Y pada keyboard. Setelah muncul tulisan data berhasil dimasukkan, data akan disimpan di baris paling bawah dalam file data transaksi.csv. Dan file struk disimpan di dalam folder struk dengan format .txt. Kemudian, jika user ingin kembali ke menu, user cukup menekan tombol Y. Menu ketiga adalah menu riwayat transaksi dengan mengetikkan angka 3. Setelah masuk pada menu riwayat transaksi, terdapat dua pilihan proses, yaitu lihat seluruh riwayat dan cari riwayat. Jika user menampilkan angka 1, maka seluruh data transaksi yang terjadi akan ditampilkan. Data transaksi yang akan ditampilkan berisi nomor, nama penyewa, tanggal sewa, tanggal pengembalian, dan nama file struk dari transaksi tersebut. Jika user ingin kembali ke menu, maka cukup dengan menekan tombol Y. Proses kedua dari menu riwayat transaksi adalah cari riwayat transaksi dengan mengetikkan angka 2. Setelah itu, user diminta untuk memasukkan nama lengkap atau potongan nama dari penyewa yang ingin dicari data transaksinya. Misalnya seperti ini. Setelah nama dimasukkan, aplikasi memunculkan data transaksi dengan nama penyewa sesuai dengan yang dicari. Jika user ingin mencari data lagi, cukup dengan menekan tombol Y. Jika cukup, user harus menekan tombol N. Dan jika ingin kembali ke menu, tekan tombol Y. Terakhir, jika user ingin keluar, cukup ketikkan angka 4 pada menu utama dan aplikasi pun akan keluar. Dalam aplikasi ini, terdapat 3 lokasi penyimpanan data. Yang pertama adalah data barang.csv. Yang kedua adalah file data transaksi.csv. Yang ketiga adalah folder struk. Terdapat 3 tipe data komposit atau struk dalam aplikasi ini, yaitu yang pertama ada data barang dengan subvar string nama, integer harga, dan string kategori, serta integer stok. Yang kedua ada barang transaksi dengan subvar integer nomor barang dan integer jumlah barang untuk membantu penyimpanan barang-barang yang disewa. Yang ketiga ada data transaksi dengan subvar array char ID dengan jumlah elemen 5, string nama P, array char tgls, dan tglk dengan jumlah elemen 11, dan string nama S. Selanjutnya adalah penjelasan prosedur dan function yang ada di dalam file barang.cpp. Yang pertama ada function nama validation dengan parameter string n dan mengembalikan nilai boolean. Digunakan untuk mengecek nama barang jika sudah ada atau tidak pada file penyimpanan. Yang kedua ada function kategori validation dengan parameter integer c dan parameter by address string ct yang mengembalikan nilai boolean. Digunakan untuk mengecek nomor kategori yang dimasukkan user dan mengembalikan nama kategori yang terkait. Yang ketiga adalah function HS validation dengan parameter integer h. Function ini mengembalikan nilai boolean untuk mengecek validasi harga barang. Yang keempat ada prosedur store data barang dengan parameter data barang db.
yang berfungsi untuk menyimpan data barang pada file databarang.csv. Yang kelima ada function getAllDataB yang mengembalikan vektor data barang. Yang fungsi ini berfungsi untuk mendapatkan seluruh data barang yang ada di file databarang.csv dan mengembalikannya dengan format vektor data barang. Yang keenam ada function getDataByNumber yang mengembalikan nilai data barang. Berfungsi untuk mendapatkan data barang terkait sesuai nomor barang yang dipilih user. Yang ketujuh ada function no barang validation dengan parameter integer no dan mengembalikan nilai boolean. Berfungsi untuk mengecek nomor barang yang tersedia atau tidak. Selanjutnya ada function jumbarang validation yang mengembalikan nilai boolean dengan parameter integer no dan integer jumlah. Berfungsi untuk mengecek validasi jumlah barang yang ingin disewa. Yang selanjutnya ada function hari validation yang dengan parameter integer lamaha dan mengembalikan nilai boolean. Berfungsi untuk mengecek validasi hari sesuai dengan maksimal hari yang telah ditentukan, yaitu 5 hari. Selanjutnya ada prosedur update stock dengan parameter vektor barang transaksi BT. Berfungsi untuk memperbarui stok yang tersedia setelah transaksi penyewaan selesai. Kemudian di dalam file transaksi.cpp terdapat function dan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada function hitung per barang dengan parameter barang transaksi BT dan mengembalikan nilai integer. Berfungsi untuk menghitung harga barang dari barang-barang yang ingin disewa. Selanjutnya ada function hitung pengembalian dengan parameter by address waktu dan parameter integer lama. Berfungsi untuk menghitung tanggal pengembalian alat sewa. Yang ketiga ada prosedur make transaksi ID dengan parameter by address char ID yang berfungsi untuk membuat ID transaksi dalam penyimpanan data transaksi nanti. Selanjutnya ada prosedur store data transaksi dengan parameter string nama P, vektor barang transaksi BT, dan integer lamaha. Berfungsi untuk menyimpan data transaksi yang telah selesai dalam file datatransaksi.csv. Selanjutnya ada function makeStruct_dir berfungsi untuk membuat folder struct. Selanjutnya ada prosedur makeStruct berfungsi untuk membuat file struct dari transaksi yang telah terjadi dan menyimpannya pada folder struct. Selanjutnya ada function getAllDataR yang mengembalikan vektor data transaksi, berfungsi untuk mendapatkan seluruh data transaksi yang ada di file penyimpanan. Selanjutnya ada function getRewardByName, berfungsi untuk mendapatkan nilai vektor data transaksi yang sesuai dengan nama yang dicari. Selanjutnya di dalam file general process.cpp terdapat fungsi dan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada function tampil menu dengan nilai return bertipe boolean, berguna untuk menampilkan menu utama dan akan mengembalikan nilai false jika user memilih pilihan yang tidak tersedia. Lalu yang kedua ada prosedur kembali menu yang menampilkan pilihan untuk kembali ke menu atau tidak. Lalu yang ketiga ada prosedur menu input, menampilkan menu input data barang baru yang berisi form isian data barang yang ingin dimasukkan. Lalu yang keempat ada prosedur input validation dengan parameter variabel DB yang bertipe data barang untuk menampilkan menu validasi data barang yang ingin dimasukkan. Lalu yang kelima ada prosedur menu transaksi digunakan untuk menampilkan menu transaksi penyewaan alat. Lalu yang keenam ada tampil data.
tampil data B digunakan untuk menampilkan data dengan format menyerupai tabel. Lalu yang ketujuh ada prosedur transaksi validation, berguna untuk menampilkan menu validasi data transaksi dengan lengkap dengan menampilkan tanggal pengembalian alat dan total biaya penyewaan. Lalu yang kedelapan ada prosedur menu riwayat, digunakan untuk menampilkan menu riwayat transaksi. Lalu yang kesembilan ada prosedur tampil data R, digunakan untuk menampilkan menu penampil seluruh riwayat transaksi yang ada. Lalu yang ke-10 ada prosedur cari data R, digunakan untuk menampilkan menu pencarian riwayat transaksi. Lalu yang terakhir ada prosedur tampil riwayat cari, adalah prosedur yang berfungsi menampilkan data transaksi yang dicari sesuai dengan namanya, dimasukkan pada parameter nama C. Mungkin sekian penjelasan proyek kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.